anak-anak, apa kabarnya hari ini? Tentunya dan Miss harap semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat dan sukacita. Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini Miss mau menceritakan sebuah kisah. Ayo, siapa mau mendengarkan ceritanya Miss? Iya, semuanya ternyata mau mendengarkan ceritanya Miss. Kalau begitu, duduk yang rapi dan dengarkan cerita baik-baik. Tapi sebelum bercerita, Miss mau tanya dulu deh. Siapa yang pernah melihat atau memegang pena? Semuanya pernah ya? Nah, di rumah pasti punya juga kan? Nah, coba apa gunanya pena? Benar sekali, pena untuk menulis. Tapi menggambar juga bisa loh anak-anak. Iya. Nah, kali ini Miss bercerita tentang sebuah pena. Judulnya adalah Pena Kesukaan. Yuk, dengarkan ceritanya. Pada suatu pagi, ada seorang anak, dia bernama Tini. Nah, dia bernama Tini. Tini ini pagi-pagi sudah bangun pagi, sudah mandi, sudah sarapan pagi, ya kan? Sudah memakai seragam, sudah siap-siap mau sekolah. Dia mau berangkat ke sekolah lebih awal dari biasanya. Nah, setelah semuanya siap, kemudian si Tini ini lari untuk pergi ke sekolah. Nah, sesampai di jalan anak-anak, si Tini ini tidak langsung ke sekolah. Dia mampir dulu ke sebuah toko buku. Ayo, siapa tahu toko buku itu menjual apa saja? Benar sekali, menjual buku dan alat-alat tulis lainnya. Nah, si Tini ini masuk dalam toko buku, langsung dia menuju ke sebuah etalase. Yang dituju adalah etalase pena. Di situ ada banyak sekali pena, bermacam-macam pena. Nah, anak-anak, ada satu pena yang sangat disukai sama Tini. Penanya ini bentuknya seperti bunga, ya, bunga mawar. Siapa pernah lihat bunga mawar? Nah, apa warnanya? Ada merah, ada putih, ada kuning, ada pink, ya kan? Nah, sama dengan si Tini ini, dia menyukai pena dengan di atasnya ada bunga mawar. Nah, dia sangat menyukainya. Tahu nggak anak-anak? 2 hari yang lalu dia datang bersama ayahnya. Kemudian si Tini melihat pena ini, dia sangat menyukainya. Terus si Tini bilang sama ayahnya, "Ayah, tolong belikan Tini pena dong. Tini suka sekali pena ini." Terus jawabnya apa jawabannya? Ayahnya tidak mau membelikannya. Karena apa? Penanya ini mahal. Meskipun si Tini menangis, merengek-rengek sama ayahnya, tetap tidak dibelikan. Karena ayahnya mengatakan si Tini ini di rumah sudah banyak sekali penanya, jadi gak perlu beli pena lagi. Nah, untuk itu si Tini ini setiap hari datang ke toko buku hanya untuk melihat pena kesukaannya.
Setelah selesai dan puas dia melihatnya, si Tini melanjutkan perjalanannya menuju ke sekolah. Nah, sampai di sekolah, si Tini meletakkan tasnya. Kemudian dia bermain sama teman-temannya. Nah, ada satu teman dia baru datang. Namanya adalah Ani. Nah, Ani dia baru datang. Ani ini teman satu kelasnya si Tini. Nah, waktu itu si Ani berulang tahun. Kemudian mamanya membelikan sebuah pena sama Ani. Ani senang sekali. Kemudian ditunjukkan sama teman-temannya. Lihat, aku punya pena baru loh. Hadiah ulang tahunku dari mama. Nah, semua teman-temannya suka lihat penanya si Ani ini. Begitu pula si Tini. Tini melihat si Ani membawa pena. Dalam hatinya si Tini, itu seperti pena kesukaanku. Akhirnya si Tini mendekati si Ani ini. Dia dekatin Tini. Ani, apakah boleh saya meminjam penamu? Kata si Tini kepada Ani. Terus apa jawab si Ani? Nggak boleh. Ini kan penaku, hadiah dari mamaku. Nggak boleh dipinjamin sama teman-teman yang lain. Nanti rusak, kata si Ani. Nah, kemudian si Aninya pergi meninggalkan siapa? Meninggalkan si Tininya. Nah, setelah itu, setelah si Ani pergi, si Tini bagaimana anak-anak? Dia sedih karena tidak bisa meminjam penanya si Ani. Nah, waktu pelajaran dimulai, si Tininya ini tidak memperhatikan pelajaran dengan baik. Dia hanya memikirkan penanya tadi. Dia melihat ke arah si Ani. Penanya cantik sekali, aku maulah, dalam hatinya si Tini. Nah, sampai akhirnya si Tini tetap tidak bisa mendengarkan pelajaran dengan baik, sampai gurunya menegur sama si Tini karena tidak memperhatikan pelajaran. Adik-adik, si Tini ini memikirkan penanya si Ani sampai esok hari. Sampai dari pulang sekolah, sampai si Tininya masuk sekolah lagi, tetap memikirkan penanya si Ani tadi. Nah, pada suatu hari, pada waktu istirahat, si Ani ini tetap memegang penanya. Kemudian sambil melihat si Ani, Tini berpikir, seandainya saya bisa meminjam sebentar saja. Terus karena Ani dipanggil sama teman-temannya untuk beristirahat, akhirnya dia meletakkan penanya di dalam tas. Terus dia pergi untuk beristirahat makan siang. Nah, anak-anak tahu nggak? Pena tadi ternyata jatuh di bawah kursinya si Ani. Nah, si Tini tadi yang melihat Ani pergi, terus dia lihat penanya jatuh. Nah, dia deketin itu penanya. Ada penanya Ani jatuh. Dia lihat kanan,
Dia lihat kiri, ada orang gak ya? Dia lihat lagi kanan, kiri. Oh, ternyata tidak ada orang. Akhirnya apa yang dilakukan Tini? Dia ambil penanya si Ani tadi, kemudian coba dia masukin ke dalam tasnya. Kemudian sewaktu pulang sekolah, si Tini ini membawa penanya si Ani pulang. Dia bawa penanya. Nah, anak-anak sesampai di rumah, apa yang dilakukan si Tini tadi? Benar sekali, dia tetap memegang penanya si Ani tadi, pena kesukaannya juga. Nah, kemana-mana dia pegang. Cantik sekali nih ya penanya, ada bunga mawarnya, aku bisa memegangnya, kata si Tini. Nah, sewaktu si Tini memegang penanya ini, tiba-tiba ada yang ketok pintu. Tok, 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 tok. Ada yang ketok pintu. Lagi-lagi. Tok, 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 tok. Siapa ya yang mengetok pintu? Kata si Tini. Kemudian Tininya menaruh penanya di atas meja belajarnya, terus dia pergi keluar. Nah, sesampainya di luar, dia bukain pintu. Siapa yang dilihatnya anak-anak? Benar sekali, dia melihat si Ani datang ke rumahnya. Ani, terus gimana sih Tini? Dia dalam hati, aduh, gimana nih si Aninya datang ke rumah, nanti kalau penanya dibawa gimana dong? Nanti dia tahu kalau saya mengambil pena. Nah, waktu si Tini bicara dalam hati, Aninya bilang sama si Tini, Tini, iya nih, ada apa? Kata si Tini. Tini, saya mau tanya dong. Tadi waktu di sekolah, kan saya membawa pena yang baru. Kemudian penanya itu hilang. Saya sudah cari kemana-mana, sudah ke sekolah juga, sudah tanya teman-temannya juga penjaga sekolah, katanya tidak melihatnya. Kemudian ada teman kita yang melihat kamu keluar terakhir dari kelas. Nah, setelah itu saya datang ke sini deh mau tanya apakah Tini melihat penanya Ani. Nah, kemudian anak-anak, si Tininya berpikir, aduh, aku harus jujur atau harus bohong ya, kata si Tininya. Dia mikir, aduh. Akhirnya anak-anak, si Tininya jujur sama si Ani. Dia bilang, oh benar Ani, tadi saya melihat pensilmu jatuh, kemudian pensilnya saya bawa pulang. Sebentar ya, saya ambilkan. Nah, kemudian si Tini meninggalkan si Ani untuk mengambil penanya tadi. Nah, si Tini mengambil penanya, terus dia bilang, wah, ini penanya Ani, aku kembalikan. Nah, terus Aninya jadi senang, dia menerima apa? Dia menerima penanya. Nah, ya kan? Terima kasih
Tini, kamu baik sekali. Maaf ya, tadi saya tidak mau meminjamkan pena ini. Besok kalau Tini mau pinjam, boleh deh, kata si Aninya. Akhirnya si Aninya pergi, dia pulang ke rumahnya. Nah, kemudian si Tininya ini bukan merasa sedih, tapi merasa senang sekali anak-anak. Kenapa ya si Tininya merasa senang? Ada yang tahu? Benar sekali, karena Tini sudah berbuat yang baik, ya kan? Dia sudah jujur mengatakan kebenarannya. Terus si Tini juga bisa mengendalikan diri, mengendalikan matanya agar tidak memiliki barang yang bukan miliknya. Nah, anak-anak, dari cerita tadi yang dapat kita contoh dari si Tini adalah yang pertama, kita harus berkata jujur. Yang kedua, kita harus bisa mengendalikan keinginan kita. Tuhan sudah memberi kita mata. Untuk apa? Untuk melihat. Maka gunakan mata itu dengan sebaik-baiknya, bukan dengan mengingini milik orang lain. Karena apa? Karena itu tindakan yang tidak baik ya. Nah, kemudian si Tini ini sangat bersukacita karena dia sudah berhasil, ya kan, mengalahkan keinginannya untuk memiliki barang orang lain. Nah, anak-anak, siapa yang mau seperti Tini? Berbuat yang baik, berkata yang jujur, dan mau mengendalikan diri untuk tidak memiliki barang orang lain. Siapa? Oh, ternyata semuanya mau melakukannya. Good. Ya, itu namanya anak-anak yang disukai oleh Tuhan. Nah, anak-anak, apa yang kalian dengar, apa yang kalian lihat, lakukanlah dengan baik dan benar. Nah, demikianlah cerita hari ini yang sudah Miss berikan kepada anak-anak semua. Kita berjumpa lagi untuk hari yang akan datang dengan cerita yang lain lagi. Bye-bye anak-anak semuanya.